Pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin, bersama Tuhan sukacita selalu. Setiap kehidupan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kebaikan kasih-Mu Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau Bapa yang begitu baik. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap keluarga kami Tuhan, rumah tangga kami. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang setia. Engkau gak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu setia dengan janji-janji-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Engkau limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk boleh menyembah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan ketika puji-pujian kami terangkat, ketika tangan kami terangkat, Engkau turun tangan Tuhan, Engkau menjamah setiap kami, bahkan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah kita Allah yang besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Biar saat ini Roh Kudus boleh tercurah bagi setiap kita di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh
Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita memberikan persembahan kita, mari berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sudah bertugas untuk boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Berkat yang tak pernah kami pikirkan, berkat yang tak pernah kami tercurah, yang tidak pernah Tuhan yang kami pikirkan dalam hati kami Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau mau ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk boleh duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh melihat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat wajah-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan saat ini Tuhan. Sebab kami tahu tak pernah Engkau kecewakan Tuhan setiap orang yang mau menjumpai Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan muka Tuhan, untuk kerinduan kami saat ini. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Kau mau singkapkan setiap rencana-rencana-Mu Tuhan atas setiap kami, sehingga kami boleh mengenal dan mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dengan benar Tuhan dalam hidup kami. Kami jadi seperti apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu selalu.
Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dengan dalam, bertumbuh dan berakar dan berbuah Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Nomor selanjutnya saya serahkan kepada Bapak PDM Ateng Kasnadi. Menjadi kerinduan kami ya Bapa, bahwa kami bukan saja mau menyenangkan hati Engkau ya Allahku, tetapi mau mengenal lebih dalam lagi Tuhan siapa Allah yang kami sembah ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Bapa, kalau kembali kami boleh bertemu muka dengan muka, merasakan hadirat-Mu Tuhan di bait-Mu yang kudus ya Bapa. Biar Tuhan segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sebentar kami membuka hati kami Tuhan untuk kembali Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan apa yang kami dengar Tuhan mampukan kami Roh Kudus Tuhan untuk kami mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu pagi ini yang kami dengar kami boleh mengerti dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga ya Allahku, kami yakin Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan tetap kuat, kami akan tetap bahagia Tuhan menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Kita buka 1 Korintus pasal 9 ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ya tadi dari kitab yang kita sudah baca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 ayat 20 sampai 27 ya. Rasul Paulus ya mengibaratkan kehidupan kita ini bagaikan pertandingan, saudaraku ya. Jadi hidup ini adalah sebuah pertandingan ya. Karena ada juga orang yang mungkin mengibaratkan hidup ini sebagai undian, saudaraku ya. Apa persamaan pertandingan dan undian, saudaraku ya? Ya kalau pertandingan kalau kita menang ya tentu dapat hadiah. Dan undian juga kalau kita hoki ya, saudaraku, kalau kita beruntung kita juga dapat hadiah. Cuma bedanya apa, saudaraku ya? Pertandingan untuk kita bisa meraih hadiah ya kita harus jadi pemenang, saudaraku ya. Dan untuk jadi pemenang tentunya tidak mudah ya. Misalkan kesebelasan sepak bola ya, sekarang kan lagi kejuaraan AFF umur 19 nih, saudaraku ya. Wah, ramai sekali itu, saudaraku ya. Kesebelasan Indonesia ya, kalau dia mau menang dalam setiap pertandingan dia harus latihan serius ya enggak, kerja keras, bermain bukan saja mengandalkan fisik tapi juga mengandalkan kecerdasan, saudaraku ya, dan itu semua harus dilatih, saudaraku ya. Nah itu ya,
bedanya pertandingan dan undian. Jadi kalau untuk menjadi pemenang ya, itu dalam pertandingan kita harus ada usaha, saudaraku ya. Nah, sedangkan kalau undian ya itu tergantung hoki kita aja, saudaraku ya, keberuntungan kita ya. Jadi berapa banyak orang yang punya prinsip hidup itu sebagai undian, udah nanti aja ya, lihat aja nasib saya nanti ke depan bagaimana, saudaraku ya. Tidak, saudaraku ya. Tetapi Rasul Paulus dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu berlarilah rupa sehingga kamu memperolehnya, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, saudaraku ya. Dan untuk jadi pemenang, saudaraku ya, tentunya kita ada hal-hal yang harus kita lakukan, saudaraku ya. Kalau ingin dalam setiap pertandingan hidup kita, kita mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan kekalahan demi kekalahan ya. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudaraku ya, agar setiap dalam pertandingan hidup kita ini ya, kita mengalami kemenangan, saudaraku ya. Yang pertama, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan yang memukul. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, supaya dalam setiap pertandingan hidup kita ini yang kita jalani, saudaraku ya, kita menjadi pemenang. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus punya tujuan ya. Hidup kita ini harus punya tujuan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan ya. Enggak jelas mau kemana ya, saudaraku ya. Hidupnya enggak jelas tujuan hidupnya mau kemana, saudaraku ya. Nah, pada pagi hari ini yang pertama, kita harus mempunyai tujuan hidup kita yang jelas, arah hidup kita yang jelas ya. Kalau kita ingin memiliki kemenangan ya, demi kemenangan di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Roma pasal 12 ayat 1, coba kita buka Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, arah hidup kita, ya, yang pertama itu adalah kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kemenangan di dalam pertandingan hidup kita ya, kita harus punya tujuan dan arah hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Jadi sini katakan apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini sebagai orang Kristen, saudaraku ya, sebagai pengikut Kristus adalah ibadah. Jadi hidup kita ini berpusatkan kepada Allah, ya, theocentric life, ya, hidup yang selalu tertuju atau terarah kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, totalitas kehidupan kita, ya, kita harus arahkan kepada Allah. Baik dalam studi kita, kuliah kita, pekerjaan kita, di dalam kita berdagang, apapun yang kita lakukan itu juga ibadah. Saya yakin kalau anak-anak Tuhan ya, yang menganggap bahwa hidup ini ibadah, dia akan, kalau dia studi atau dia kuliah, dia akan kuliah dengan benar. Ya, dia akan belajar dengan benar, ya saudaraku ya. Yang dagang juga, dia akan dagang dengan benar. Dia akan dagang dengan jujur. Yang bekerja juga, ya, dia akan bekerja dengan benar. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, saudaraku ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan. Mengapa terkadang dalam kehidupan kita mengalami begitu banyak kekalahan ya? Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita itu nggak jelas mau kemana.
Namun pada pagi hari ini kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, biarlah apapun yang kita lakukan itu kita anggap suatu ibadah kepada Tuhan. Kita arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan saja kita datang ke gereja pagi hari ini kita memuji nama Tuhan, kita berdoa mendengarkan firman Tuhan. Ibadah bukan sebatas itu saja, saudaraku ya. Tetapi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, kita lakukan itu juga merupakan suatu ibadah. Kita lakukan segala sesuatu, hal-hal yang kita lakukan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan seperti pujian tadi, ya. Kita bekerja karena apa? Kita mau bekerja dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita melakukan ini, kita melakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin, ya, bahwa anak-anak Tuhan yang melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dia anggap itu ibadah, dia akan lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, ya, di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Seperti seluruh planet di tata surya, saudaraku ya. Planet-planet di tata surya ini kan seperti, ada berapa planet tuh, Cynthia? Ada 7 ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ya. Itu ada 7 planet, saudaraku ya. Dia itu planet-planet ini dia mengitari matahari, saudaraku ya. Ya. Nah, kalau misalkan salah satu misalkan planet itu, saudaraku ya, dia keluar dari orbitnya, saudaraku ya, maka bumi itu akan hancur, saudaraku ya. Nah, maka dengan kehidupan kita juga, saudaraku ya, kalau hidup kita tidak kita arahkan kepada Tuhan, saudaraku ya, saya yakin, saudaraku ya, maka kehidupan kita juga nanti akan mengalami banyak kegagalan, saudaraku ya. Ya. Nah, banyak, saudaraku ya, pada saat ini ya, dunia menawarkan ya, saudaraku ya, berbagai macam hal-hal, saudaraku ya. Supaya apa? Supaya manusia itu pusat hidupnya itu, tujuan hidupnya itu bukan lagi kepada Allah, ya. Ya mungkin kepada kekayaan, ya. Kepada materi, saudaraku ya. Ya. Supaya apa, saudaraku? Supaya tujuan hidupnya itu tidak lagi kepada Allah, ya. Dihabiskan waktunya untuk apa, saudaraku? Ya, untuk mencari, bekerja, saudaraku ya, sehingga dia melupakan Tuhan, saudaraku ya. Ya, kita lihat sekarang begitu banyak dunia menawarkan hal-hal yang indah, menawarkan hal-hal yang saudaraku ya, enak-enak, saudaraku ya. Dan dunia menawarkan itu 24 jam sehari, saudaraku ya. Sedangkan gereja ya, saudaraku ya, itu menawarkan itu enggak menawarkan atau kita beribadah kepada Tuhan, saudaraku ya, itu belum tentu sampai 24 jam, saudaraku ya. Jadi pada saat ini betapa iblis ya, dia bekerja lembur ya, saudaraku, bekerja luar biasa. Supaya apa, saudaraku? Menarik manusia ya, saudaraku ya, supaya pusat hidupnya, tujuan hidupnya itu, saudaraku ya, bukan kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu saudaraku bandingkan sekarang ya. Kita ke gereja cuma berapa jam? Ya, seperti sekarang aja kita ke gereja paling cuma 1,5 jam. Sedangkan yang di dunia tawarkan segala macam hiburannya, saudaraku ya, 24 jam, saudaraku. Apa tujuan, saudaraku? Supaya manusia, saudaraku ya, dia tidak lagi, saudaraku ya, pusat hidupnya, tujuan hidupnya kepada Tuhan, saudaraku ya, tetapi kepada dunia, saudaraku ya. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan pada pagi hari ini ya, jangan kita menjauh dari Tuhan ya. Yeremia pasal 17 ayat 5, coba kita buka Yeremia pasal 17 ayat 5. Yeremia pasal 17 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Godaan dunia itu memang, kok kita pikir-pikir lebih enak, saudaraku ya. Lebih mantap, saudaraku ya. Tapi hati-hati, saudaraku ya. Biarlah di tengah godaan dunia ini, saudaraku ya, kita harus ingat firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh
daripada Tuhan. Terkutuk orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hanya karena dia ingin dipandang oleh orang, hanya karena dia ingin menyenangkan kehidupannya, dia jauh dari Tuhan. Waktunya dia habiskan hanya untuk apa, saudara? Untuk mungkin bekerja, cari uang, cari kesenangan. Karena dia berpikir bahwa hidup ini sementara, setelah itu ya udah, tidak ada lagi kehidupan. Enggak, saudaraku ya. Ada sesuatu nanti yang kita pertanggungjawabkan setelah kematian ini, saudaraku ya. Lalu karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari ya, kalau kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan hidup kita, Bapak Ibu saudaraku ya, mari biar kita menjadikan tujuan hidup kita hanya Tuhan. Karena ketika hati kita menjauh dari Tuhan, percayalah saudaraku ya, kita akan mengalami kegagalan. Kita hanya mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita. Jelas firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, saudaraku. Karena apa? Seperti khotbah Bapak Ibu Gembala kemarin, dia kecewa. Dia kecewa mungkin sama bosnya. Dia kecewa mungkin sama sahabatnya. Atau dia kecewa mungkin dengan istri, dengan keluarganya. Tuhan yang jadi sasarannya, saudaraku ya. Waduh, kasihan juga terkadang ya. Tuhan gak salah apa-apa ya. Tuhan yang jadi sasarannya. Dia tinggalkan Tuhan, saudaraku ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, jangan pernah hati kita menjauh dari Tuhan. Tapi justru di dalam setiap persoalan ya yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita jangan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Terkutuk, saudaraku ya. Justru Tuhan tidak senang. Bagaimana Tuhan mau campur tangan dalam kehidupan kita kalau hati kita senantiasa menjauh dari Tuhan ya. Jadi ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kunci kita bisa mengalami kemenangan di dalam setiap pertandingan hidup kita. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita ya, yaitu mengarahkan hidup kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, biarlah kita anggap ibadah ya. Kenapa? Saya yakin kalau setiap orang yang menganggap apapun yang dikerjakan itu adalah ibadah ya, saya yakin kita akan mengalami, saudaraku ya, kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang kedua, kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 9. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27a. Nah, ini yang kedua yang harus kita lakukan ya. Tetapi aku melatih tubuhku, ya itu aja, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, yang kedua, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ya, kita harus melatih ya tubuh, bukan saja melatih tubuh kita, saudaraku, tapi kita juga harus melatih tubuh kita. Coba kita buka di 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-8 ya. Coba kita baca. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang ya. Jadi ya kita bukan saja kita latihan badani, artinya apa? Ya kita berolahraga, ya itu penting saudaraku ya Pak. Untuk apa saudaraku? Untuk kesegaran jasmani ya. Ya. Karena saudaraku ya, kalau kita jarang berolahraga saudaraku ya, kita melatih tubuh kita ini ya, pasti kita akan merasakan perbedaannya saudaraku ya. Ya mungkin badan jadi cepat sakit saudaraku ya. Jadi latihan badani itu juga berguna. Tetapi firman Tuhan juga dikatakan begini, tetapi latihan badani terbatas gunanya, ya kan, terbatas saudaraku ya. Karena kita tidak akan hidup untuk selamanya saudaraku ya. Tubuh kita ini terbatas saudaraku ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi
rohani kita ini juga Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, ya, kita perlu juga latih. Nah, kalau badani itu kan jasmani ini kita olahraga, sport gitu Saudaraku ya. Lalu bagaimana dengan kita melatih kehidupan rohani kita? Ya karena kehidupan kita kan terdiri dari jasmani, ini tubuh kita ini, dan rohani itu roh dan jiwa kita. Nah roh dan jiwa kita ini juga perlu dilatih Saudaraku ya. Dan bagaimana latihannya supaya rohani kita ini kuat? Ya. Karena rohani kita ini sangat berdampak sekali Saudaraku ya terhadap kehidupan jasmani kita. Ya. Banyak orang yang mudah stres, ya, akhirnya depresi, ya, akhirnya putus asa, dia hopeless. Karena apa Saudaraku? Dia tidak pernah dan bahkan mungkin jarang sekali Saudaraku yang melatih kehidupan rohaninya. Saya yakin orang-orang yang kehidupan rohaninya lemah, kehidupan rohaninya tidak kuat, ya, ketika dia mengalami banyak hal di dalam kehidupan salah dalam kehidupannya, ya itu pasti akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan jasmaninya. Karena itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, orang-orang yang akhirnya dia membunuh diri, dia mengakhiri kehidupan jasmaninya ini, Saudaraku ya. Karena apa Saudaraku? Ya, kehidupan rohaninya dia itu lemah. Dan oleh karena itu kita harus perlu ya melatih ya kehidupan rohani kita. Itu dengan cara bagaimana Saudaraku? Yaitu dengan ibadah. Nah, kalau ibadah di sini Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan? Ya kita baca firman Tuhan, kita isi kerohanian kita ini dengan firman Tuhan. Ya baca koran boleh, baca yang lain buku boleh Saudaraku ya, tapi jangan lupakan juga kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa Saudaraku? Supaya kehidupan rohani kita ini menjadi kuat. Ya. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya enggak Saudaraku ya? Nah, ini yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa melatih kehidupan rohani kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada satu janji Tuhan yang luar biasa, Saudaraku ya. Kalau kita mau melatih kehidupan rohani kita melalui kita beribadah kepada Tuhan, ya mencari Tuhan, Saudaraku ya, memiliki keintiman yang luar biasa kepada Tuhan, ya, ada satu janji yang sangat luar biasa. Coba Saudaraku kita buka Maleakhi pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jadi orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan, Saudaraku ya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi kita. Maleakhi pasal 3 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada. Terlihat jelas, Saudaraku ya, kalau orang-orang yang sering melatih kehidupan rohaninya dengan benar kepada Tuhan, yaitu melalui beribadah kepada Tuhan, ya mungkin melalui doa-doanya, melalui pembacaan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, Saudaraku ya, melakukan segala sesuatu dianggap ibadah, Saudaraku ya, akan ada satu perbedaan yang luar biasa kata Tuhan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, janji Tuhan dikatakan apa? Mereka akan menjadi apa Saudaraku? Milik kesayangan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mencari hadiratnya, Tuhan menganggap itu adalah milik kesayanganku. Mereka adalah milik kesayanganku. Ya, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Yang kedua, Saudaraku, apa itulah Saudaraku? Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya tentunya kita punya anak aja Saudaraku, kita akan sayang sekali kepadanya ya Saudaraku ya. Dan demikian juga ya, beribadah, melatih dirinya, kehidupan rohaninya melalui ibadah ya. Tuhan sangat mengasihi orang-orang tersebut. Nah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan mereka ya. Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Meskipun mungkin mereka mengalami kesusahan, kesulitan, saya yakin Tuhan tidak akan pernah lepas tangan. Ya.
Tuhan selalu ada bersama orang-orang seperti ini, ya, menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia, saudaraku ya. Kalau kita selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh, tulus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, Tuhan akan senantiasa mengasihi kita, saudaraku ya. Dan inilah, saudaraku, yang harus kita lakukan ya. Kita harus melatih diri kita. Dan saya yakin ya, bahwa dalam setiap pertandingan hidup kita yang kita akan lakukan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudaraku, yaitu kita harus menguasai diri kita, saudaraku ya. Coba kalau kita kembali lagi di 1 Timotius pasal 9 ya, ayat yang ke-25 ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Ini bolak-balik saudaraku ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya udah itu saja saudaraku ya. Jadi yang ketiga, kalau kita ingin mengalami kemenangan di dalam pertandingan hidup kita, kita harus bisa menguasai diri kita, saudaraku ya. Ya, coba kita buka Titus deh. Titus, wah ini jarang sekali dibaca nih saudaraku. Kitab Titus. Titus itu setelah Timotius, saudaraku ya. Sebelum Tesalonika, Timotius, kemudian Titus. Titus 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, kenapa anak-anak muda? Ya, karena anak muda sering sekali mudah terpancing emosinya, saudaraku ya. Ya enggak? Kalau anak-anak muda ada mau, dan Tuhan mau. Ya di sini bukan anak-anak muda saja, saudaraku ya. Kadang bukan anak-anak muda juga, terkadang kita nggak bisa menguasai diri kita, nggak bisa menguasai yang namanya marah, saudaraku ya. Yang nggak bisa menguasai kesombongan, saudaraku ya. Kita tidak menguasai diri terhadap hal-hal yang najis, saudaraku ya. Nah, mari pada pagi hari ini kita juga harus bisa menguasai diri kita. Nah, saya akan berikan contoh, saudaraku ya, seorang raja. Ini seorang panglima di 2 Raja-Raja pasal 5. Di 2 Raja-Raja pasal 5, coba kita buka, saudaraku ya. Ini contohnya satu, orang yang bisa menguasai diri saja, saudaraku ya, dia akan mengalami kemenangan ya di dalam pertandingan hidupnya. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5. Kalau Panglima Naaman dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia tidak akan mengalami kemenangan pada saat itu. Ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, jadi panglima Naaman ini memiliki penyakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentunya nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi rupanya pada waktu itu ada seorang tawanan, ya, seorang perempuan, dan tawanan ini memberikan satu masukan kepada istrinya Panglima Naaman ini, di Samaria, ibu, itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan bapak, katanya gitu ya. Nah, akhirnya apa, saudaraku? Singkat cerita, akhirnya Naaman, ya, nyonya ini memberitahu kepada Naaman, dan akhirnya Naaman ini dia pergi, saudaraku, kepada siapa, saudaraku? Ke seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Ya. Singkat cerita, akhirnya Panglima Naaman ini dia datang ke rumah ke Nabi Elisa dan sampai di rumah Nabi Elisa. Nah, rupanya di situ, bayangkan saudaraku, seorang panglima, tentunya ketika dia datang disambut dong ya dengan luar biasa. Ini enggak, saudaraku ya, tapi bujangnya yang nemuin dia. Coba perasaannya gimana, saudaraku? Seorang panglima ya, dia menghadap Nabi Elisa. Dia berpikir nanti Nabi Elisa yang akan keluar, Nabi itu sendiri. Dan kemudian dia berdoa langsung kepada Nabi Elisa. Ini enggak, saudaraku ya. Yang datang bujangnya Elisa. Bilang, kasih tahu tuh Panglima Naaman, kalau dia pengen sembuh ya. Coba kita buka di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10. Ya. 2
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 katakan, Elisa menyuruh seorang apa saudaraku? Menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya. Udah yang datang bujangnya, terus pesannya juga seperti itu, suruh mandi sana, ya di kali, ya saudaraku, di sungai, ya. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, ya sehingga engkau menjadi tahir. Waduh, tambah dongkol lah ini saudaraku, Panglima Naaman. Udah dia datang ke Nabi Elisa yang nyambut bukan Elisa, tetapi juga bujangnya yang datang. Dan Panglima Naaman juga tahu sungai Yordan itu sungai yang bagaimana saudaraku ya. Coba kita baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Kesal dia pergi. Berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini yang ada di pikiran Panglima Naaman kan, benar nggak? Harusnya dia berpikir bahwa ketika dia datang, wah disambut oleh Nabi Elisa, kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya berdoa, dan ini sembuh. Tapi lupa di luar pikiran dia, di luar perkiraan dia, saudaraku ya. Tapi bujangnya justru yang datang dan menyuruh suruh mandi di sungai Yordan. Nah, coba kita baca selanjutnya. Ya. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada sungai-sungai Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wah, aduh, benar-benar nih Nabi Elisa nih. Ya. Itu kan sungai Parpar, sungai Abana dan sungai Parpar itu kan airnya lebih baik daripada sungai Yordan. Sungai Yordan itu ya mungkin kurang baik saudaraku airnya. Wah, dia panas hati. Ya. Ya. Pada saat itu dia tidak menguasai diri. Dia marah sejadi-jadinya saudaraku. Namun rupanya ada seorang pegawainya membujuk dia. Ya. Kita buka di 2 Raja-Raja pasal 5 13 sampai 14. Selanjutnya saudaraku ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bayangkan saudaraku ya, seorang panglima ketika diberikan masukan dalam keadaan hatinya dongkol, kesal saudaraku ya. Tapi rupanya Panglima Naaman ini dia bisa menguasai diri. Ya, dia dengarkan masukan dari pegawai-pegawainya itu. Ya kan? Bapak, kalau Bapak dikasih perkara yang sukar, tentu Bapak mau kan melakukannya. Rupanya Panglima Naaman dia bisa menguasai dirinya ya. Akhirnya dia mengikuti saudaraku ya seluruh ya apa yang diberikan masukan oleh pegawai-pegawainya, dan juga dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh abdi Nabi Elisa. Dia mandi, dan apa yang terjadi saudaraku? Panglima Naaman dia mengalami kesembuhan. Kadang Bapak Ibu Saudara Islam Tuhan yang menjadi kegagalan di dalam hidup kita karena apa saudaraku? Kita tidak bisa menguasai diri kita. Ketika kita emosi, kita tidak bisa meredam emosi kita. Marah sejadi-jadinya. Tapi biar kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya. Kita bisa mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, pertandingan hidup kita. Biar kita mau belajar. Ya. Menguasai diri kita. Menguasai dalam segala hal. Yudas Iskariot dia mengalami kegagalan karena apa saudaraku? Dia tidak bisa menguasai diri. Ya. Ya, ketika dia melihat uang, dia begitu tamak dengan uang sampai akhirnya saudaraku hanya demi uang dia jual Tuhannya. Dan oleh karena itu saudaraku, Yudas mengalami kegagalan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam pertandingan hidup kita saudaraku ya, mari kita mau belajar melakukan 3 hal ini ya. Biar kita senantiasa mengarahkan hidup kita, tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Melatih diri kita, ya bukan saja melatih kehidupan jasmani kita, saudaraku ya, tetapi juga melatih kehidupan rohani kita. Melalui apa, saudaraku? Melalui kita beribadah kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, kita mau belajar menguasai diri. Ya, jadi kita yakin, saudaraku ya, bahwa kita akan senantiasa mengalami kemenangan dalam setiap pertandingan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kita mengangkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri sujud dalam simfoni ajaib nama-Mu, nama yang dimenang. Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus nama-Mu, ku beri sujud simfoni ajaib nama-Mu, nama yang dimenang. Yesus nama yang memberi kemenangan. Nama yang dimenang. Kami yakinkan pujian ini ya Bapa, bahwa Engkau saja Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami yakin Tuhan bahwa dalam setiap pertandingan kami hadapi Tuhan itu tidak akan mudah Tuhan. Bahkan lawan yang kami hadapi Tuhan, mungkin Tuhan tidak sebanding dengan kami ya Bapa. Namun kami yakin Tuhan, ketika kami mau belajar Tuhan, hidup bersama dengan Engkau Tuhan, kami yakin Tuhan kami akan senantiasa memenangkan pertandingan hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari pada pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hidup kami, tujuan hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau saja ya Bapa.
Bahwa apapun Tuhan yang kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, yang persembahkan Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi Engkau saja ya Bapa. Untuk setiap pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, studi, kuliah, usaha ya Bapa, biar kami lakukan itu Tuhan sebagai suatu ibadah ya Allahku. Karena ketika kami lakukan itu sebagai suatu ibadah Tuhan, tertuju kepada Engkau Tuhan, maka kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh, kami lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan mampukan kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa Tuhan melatih kehidupan rohani kami Tuhan, melalui ibadah mencari hadirat-Mu ya Bapa. Karena kami yakin disitulah Tuhan letak kekuatan kami. Mengandalkan kekuatan kami tidak akan mampu Tuhan menghadapi segala macam persoalan dan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami yakin bersama dengan Engkau Tuhan, kehidupan rohani kami kuat Tuhan, hingga kami mampu Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, bukan saja Tuhan kami boleh mendengarkannya ya Bapa, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa juga Tuhan melakukannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baik, watak jemaat pada pagi hari ini yaitu pertama kita lihat Bapak Gembala pada hari ini tidak bersama-sama dengan kita ya, karena beliau sedang melayani di Tangerang Saudaraku ya. Kita dukung doa supaya Tuhan menyertai pelayanan Bapak Gembala. Yang kedua, jangan lupa juga nanti jam 10 ada ibadah sekolah minggu. Dan yang ketiga yaitu ibadah WBI ya, diadakan setiap hari Rabu pada jam 4 sore ya. Nah ini saja menjadi watak jemaat pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri kembali. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Sebab Kau Besar. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti benar ya Bapa, bahwa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau saja menjadi Allah kami satu-satunya, nolong dalam kehidupan kami Tuhan, Allah yang luar biasa ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, kesempatan kami pada pagi hari ini Tuhan bisa beribadah Tuhan, berjumpa dengan Bapa yang luar biasa untuk hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami hanya tetap mengarahkan fokus tujuan hidup kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Engkau saja Tuhan, kami akan bisa Tuhan mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan dalam setiap pertandingan hidup kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh para hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini ya Bapa. Untuk WL, untuk singer, untuk tim musik, petugas LCD,
petugas koletan Tuhan, tim tamu Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka, terlebih Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di GBI di Tangerang Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan melindungi perjalanan beliau dan beliau boleh tiba di sana Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Mengurapi Tuhan pelayanan Bapak Gembala Tuhan, sehingga lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan diberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan juga buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa, yang sedang mengalami pergumulan yang sakit Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka Tuhan sudah sembuhkan ya Bapa. Yang sedang mengalami pergumulan, yang mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan menolong Tuhan, membukakan jalan Tuhan, memberikan pekerjaan yang sesuai Tuhan dengan rencana-Mu Tuhan bagi hidup mereka ya Bapa. Yang sedang kekurangan, kami yakin Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Yang sedang putus asa Tuhan, pagi ini juga Tuhan kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perteguh iman mereka Tuhan. Jangan sampai hati mereka menjauh Tuhan dari Engkau Tuhan, tapi mereka ajarkan mereka untuk tetap Tuhan tinggal di dalam Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya Tuhan tepat pada waktunya ya Bapa. Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia juga Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar juga Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan bagi orang tua kami yang sudah berusia emas ini ya Bapa. Dan biar Tuhan sukacita Tuhan juga Tuhan senantiasa Tuhan hadir Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dan orang tua kami yang berusia emas ini Tuhan, dalam pimpinan dan penyertaan Engkau saja ya Bapa. Buat bangsa dan negara kami juga Tuhan, terus kami dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa melindungi Tuhan dan menjaga negara kami ini Tuhan, sehingga negara kami ini boleh aman ya Allahku. Segala pembangunan yang sedang dilaksanakan juga Tuhan, biar semua juga Tuhan boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Tuhan juga akan memakai Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Pak RT yang terdekat dengan kami, biar Tuhan mereka boleh bekerja dengan hikmat yang dari Engkau Tuhan, dan rasa takut kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan harinya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau akan buat berhasil ya Bapa. Dan akhirnya Tuhan, kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cita kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa